Keduanya dikabarkan menggelar rangkaian pernikahan di Bali dan Jakarta pada tanggal 5 dan 8 Mei 2024 mendatang. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan. Bahkan Iki yang kini berusia 26 tahun dan Lini yang berusia 24 tahun berbanding terbalik dengan Ria Ricis yang kelanjutan rumah tangganya diputus kemarin di sidang cerai putusan dan diumumkan hari ini hasilnya. Rizky Febian dan Mahalini justru tengah menyongsong menuju pintu kehidupan. Sering ngobrolin kayak udahlah kita saling ikat aja dulu waktu kemarin, waktu bulan Mei itu. Kan tujuan ketika aku ngeyakinin dia juga ya pengen serius itu bukan semata-mata karena aku pengen ngebuat nikah gitu aja kan enggak. Tapi banyak latar belakang yang emang aku fokusin gitu, kayak misalkan aku pengen serius sekarang juga sama dia tuh kan aku tuh mikir 5 tahun ke depan tuh aku harus apa, karena ketika aku udah ngegenggam ini pun aku tuh harus punya tanggung jawab, apakah aku bisa nafkahin atau enggak, apakah aku tuh masih bisa stabil di dunia yang aku jalani sekarang, apakah aku tuh nanti bisa tetap ngebahagiain dia atau enggak. Kan itu tuh jadi pemikiran menurut aku tuh hal yang memang harus aku pikirin dari sekarang gitu. Dia terbuka banget sih orangnya, maksudnya kan beberapa orang yang aku tanya ternyata di hubungan tuh komunikasi itu penting banget. Nah aku tuh bener-bener komunikasi sama dia. Alhamdulillah, doain aja aku sama Lini mah ya punya pemikiran siapa sih yang nggak mau ya, karena kan itu ibadah juga ya. Ya doain aja karena Lini punya niatan baik, aku punya niatan baik gitu. Syukur-syukur Allah mendengar dan memberikan jalan yang lancar. Kalau menurut sih istilahnya diambil gitu ya. Jadi kan itu merupakan konsekuensinya dia, dan dari keluarga sih nggak ada masalah kalau dibawa atau gimana. Kan yang namanya keyakinan kepercayaan adalah merupakan hak kan, bukan merupakan sebuah kewajiban. Jadi istilahnya ya serahkanlah 100% kepada dia. Jakarta, Bali kan dekat ya, kalau memang kangen sama keluarga kan bisa ke Jakarta atau dia bisa ke Bali kan gitu. Jadi nggak berani menjawab karena kan sepenuhnya seperti apa yang sering katakan, pasti serahkan kepada anak-anak. Dalam rangkaian pernikahannya, Mahalini akan menggelar acara adat di kediamannya di Bali pada tanggal 5 Mei 2024. Hal itu diungkapkan oleh Kelian Dinas atau Kepala Lingkungan Banjar Aseman Kawan, Igede Hardi Raharja. Acara tersebut kabarnya bakal dihadiri oleh ratusan orang, baik kerabat maupun warga di lingkungan setempat. Kemudian, Lini dan Iki kabarnya akan menggelar ijab kabul pada tanggal 8 Mei 2024 di Jakarta. Itu acaranya tanggal berapa, Pak? Acara tanggal 5 hari Minggu ini dari keluarga dan sudah menyampaikan ke lingkungan. Rapat waktu itu, Pak? Apa aja isinya kira-kira? Ya, runtunan acaranya lah, dari pagi mungkin nanti ada, kalau istilah Balinya kan mau pamit ya, nanti habis itu mendarma swake, habis itu baru kayak resepsi lah. Tanggal 8 ya di Jakarta. Ya pasti setiap orang punya tujuan, setiap orang pacaran pasti ada tujuan atau jenjang yang lebih serius. Pasti. Persiapannya emang kita ya siap-siap aja sebagai pasangan ya. Siapa yang nggak mau dikasih kan gitu.
Kalau rencana doain aja. Yang penting aku sama Lino udah ada obrolan. Ya kita sama-sama ngumpulin duit bareng yuk buat ke goals yang nantinya. Pokoknya kalau untuk rencana mah ada tapi doain. Tapi sebenarnya kalian tuh pertama kali ketemunya tuh di mana sih? Kok bisa sampai kayak bisa bestie banget nih, nyambung nih, ya kan? Udah kayak bestie banget nih, kayak udah kenal lama gitu. Bestie tau. Iya. Ya sebenarnya kita itu dipertemukan di acara TV. Oke. Jadi kita dipertemukan, kita nyanyi bareng waktu itu. Oh nyanyi bareng, ingat nggak nyanyi bareng pertama kalinya tuh apa? Lagu apa? Lagu Berpisah Itu Mudah. Oh berpisah itu. Jadi pas pertama kali ketemu kan kiranya berpisah itu mudah, ternyata susah nyantol. Jadi. Jadi emang itu lagu pertamanya Iki pas ketemu hal ini? Iya. Berpisah itu mudah? Bareng, duet. Oh duet bareng. Ya kan? Oh gitu. Terus kamu? Duet? Ya duet kan. Sebenarnya ada momen di mana akhirnya aku saling mengenal lebih lah sama. Jadi waktu di Bali kita lagi ngobrol aja berdua. Terus kayak misalnya yang lain tuh pada ngobrol, asik ngobrol, kita ngobrol berdua gitu. Oh, gitu. Ternyata nyambung ya ngomong sama Rizky Febian ini. Oh gitu. Ya. Dan ada beberapa kesamaan. Jadi kayak Kayak nyambung apa tuh? ngobrolnya. Namanya apa? Jadi Oh, gitu. ya karena Iya, gini. Pas aku tahu Lini itu karena kan pas ketika di acara TV itu cuman saat itu doang. Jadi aku nggak tahu. Jadi kayak aku sempat bahkan mikir kayak oh ini mah Lini. Ya udah mungkin dia juga ya. Mungkin kamu mual ya waktu itu katanya pas lihat aku. Aku kayak Masuk angin kali ya kalau mau enggak masuk. banget loh gitu. Oh gitu, Ya, enggak banget. iya. Oh gitu. Tapi akhirnya makin nyambung. Jadi ada kesamaan dan juga ada satu hal yang menurut aku nyambung enak diajak ngobrol. Terus juga ada momen dimana aku ngerasa bahwa ya anaknya jadi dia tuh anaknya apa adanya. Iya, gue bilang, tapi nanti jadiannya kalau kita mau jalanin hubungan, ayo, tapi boleh nggak kalau aku nembaknya tanggal 7? Iya deh, kata dia gitu. Aku punya teman, aku punya sahabat, aku punya fans, aku punya. Gitu. Tapi ternyata segala halnya itu tuh nggak bisa terpenuhi gitu loh. Ternyata yang aku butuhin selama ini tuh cuma pengertian. Dua-duanya udah tahu, maksudnya kita udah ngobrol empat mata. Ya kalau mau jalanin dulu ya udah jalanin, namanya jodoh kita nggak tahu. Orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh ya kan. Ya, biarin aja gitu. Kita lihat aja lah. Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu.
Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Kalau Om merasa sih Iki sama Lini dia saling mengisi ya, saling mengisi ketika sepengetahuan Om kan, jadi saling mengisi apapun keberadaannya dia saling support gitu loh. Jadi mungkin ada kekurangannya Lini dipahami dan dimengerti oleh Iki. Itu juga sebaliknya. Sebagai pasangan kekasih, Rizky Febian dan Mahalini dikenal sebagai pasangan yang romantis. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaan yang membuat warganet baper. Iki bahkan kerap terlihat membawa Lini ke acara-acara keluarganya seperti Hari Raya Lebaran hingga ulang tahun. Mereka juga sangat kompak sebagai rekan kerja atau saat liburan ke berbagai tempat hingga luar negeri. Di sisi lain, ayah Lini juga sudah menganggap Iki bagian dari keluarga. Bahkan saat antar keluarga bermain badminton bersama. Rasa rinduku. Oh ya. Keren. Belum. Nah, itu acara apa ya? Sila-silaan depan-depanan. Di sekolah. Semoga dengan bunga ini sebagai simbolis untuk bisa selalu bersama nantinya. Terus juga aku ingin berterima kasih banyak sama Papa juga karena selalu diberikan kepercayaan lebih. Papa yang benar-benar terbuka pikirannya untuk aku sama dia gitu. Bahkan dengan kondisi saya saat ini seperti ini pun, selain support dari keluarga, Papa juga lah yang memberikan support banyak kepada Iki untuk bisa tetap bertahan, tetap bisa berjuang gitu. Jadi itu alasan aku bisa memberikan segalanya untuk Neng, karena bukan cinta semata buat aku. Hah? Kok nangis? Semoga kamu makin bahagia. Kalau dari aku semoga semakin bahagia. Apapun yang diharapkan semoga tercapai di setiap tahunnya. Semoga aku dan juga rekan-rekan yang ada di sini selalu menemani di setiap ulang tahun kamu. Semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin jadi kepribadian yang lebih baik lagi. Dijauhkan dari orang-orang yang mempunyai hal buruk buat kamu dan selalu diberikan kasih sayang sama orang-orang yang tercinta seperti ini. Amin. Aku tuh di keluarga aku kekeluargaan banget kan. Nah dia juga kekeluargaan banget. Dia sama adik-adiknya, sama ayah juga deket. Aku tuh beberapa juga yang keluarga banget. Nah aku ngerasa pada saat aku sama dia tuh kayak dia memperlakukan kakak-kakak aku memperlakukan aku gitu. Nah pas dia ke aku juga dia ngerasa jadi anak kecil katanya. Ngerti gak kayak aku jadi kakak dia gitu loh. Jadi kayak benar-benar sama-sama nge-bonding nih dua-duanya nih, bonding banget gitu. Nah yang bikin aku makin percaya juga karena aku mungkin sebelumnya aku belum pernah ngerasain aku punya pacar yang bisa deket sama keluargaku. Nah dia bisa, dan dia juga seperti itu. Sudah dekat sekali kan. Memang kita
di masa pacarannya dia ini pun sudah kita anggap seperti keluarga. Gitu. Perubahan, ya mungkin sikap semakin dewasa ya, karena kan namanya juga manusia semakin dewasa, pemikir juga semakin dewasa, dan tanggung jawabnya juga semakin dewasa. Jadi aku bilang sama dia juga yang penting kita sekarang sama-sama support. Namanya juga pacaran gitu kan, kalau memang dia benar-benar, kalau mau benar-benar ya udah laksanain. Kalau cuman buat main-main ya buat apa? Cinta luar biasa antara Rizky Febian dan Mahalini hingga romantisnya kebersamaan dalam berbagai momen membuat mereka berhasil masuk nominasi pasangan bucin tersilet dalam ajang Silet Awards 2024. Di tengah banyaknya selebriti yang rumah tangganya diambang perceraian, keduanya justru tidak ragu untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Lantas, seperti apa pandangan psikolog terkait keyakinan Iki dan Lini atas betapa kuatnya cinta mereka? Saat sepasang calon pengantin ya, mereka merasa atau menilai bahwa hubungannya ini sudah memiliki kualitas-kualitas yang memungkinkan untuk mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka pastinya rasa keyakinan, kepercayaan diri untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini akan lebih kuat. Kalau aku sama Lini sih orangnya seperti itu ya. Kita tuh berusaha untuk jadi yang apa adanya gitu, ngejalanin yang memang harus kita jalanin, harus bisa saling mensupport satu sama lain, harus saling mengisi satu sama lain gitu. Apalagi kita kan sekarang kemarin kan udah tunangannya, jadi kedepannya juga kita harus benar-benar fokus apa yang harus kita tuju. Lini kerja tujuannya untuk apa, aku pun kerja tujuannya untuk apa. Jadi saling mengisi satu sama lain. Pasangan bucin tersilet, nominasinya adalah saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI. Hai para penonton, jangan lupa saksikan Silet Award. Halo pemirsa Silet, jangan lupa pilih dan vote artis-artis di kategori Silet Awards 2024. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Voting pilihan tersiletmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI.